Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, silahkan berikan dukungan dengan cara subscribe, klik like, serta bagikan ke teman-teman Anda semua. Pak Jokowi diperiksa Bareskrim. Tentu ini hal menarik ya kawan-kawan. Setelah kurang lebih selama 1 jam diperiksa, Pak Jokowi sampaikan kepada awak media bahwa beliau sempat dicecar 22 pertanyaan. Yang semua terkait dengan keaslian ijazah Pak Jokowi dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Juga menyampaikan bahwa sempat ditanya kegiatan beliau semasa kuliah di UGM. Dan selain ijazah, beliau juga sempat ditanya tentang bagaimana kegiatan beliau semasa kuliah di UGM dulu ya. Perlu diketahui dalam hal ini Pak Jokowi itu sebagai terlapor ya, jadi bukan sebagai pelapor di Bareskrim. Karena pelaporan terhadap Pak Jokowi tentang isu ijazah palsu ini ke Bareskrim ya kawan-kawan. Sedangkan laporan Pak Jokowi yang ditujukan kepada timnya Roy Suryo itu ke Kapolda. Jadi beda ya, beda. Yang kalau di Bareskrim itu Pak Jokowi statusnya sebagai terlapor, bukan pelapor ya kan. Jadi sebagai terlapor kawan-kawan. Lengkapnya dan tidak gagal paham, kita simak video berikut. Untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau? Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya itu Pak, kan sudah dibawa. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, Tommy kan tadi di pemeriksaan kali ini sebagai pelapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan sebagai pelapor. Ya enggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal kemudian? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya ada itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot pakai seperti ini. Mungkin bisa tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum. Sedih dan kasihan ya kalau sampai berkelanjutan proses yang lebih jauh ya. Nggak kebayang guys, nggak kebayang gimana Roy Suryo, nggak kebayang Rismon dan teman-teman yang keluar kemarin tuh. Pak Jokowi saja ya kawan-kawan yang dicaci maki, yang dihina gitu ya kan, masih ada rasa kasihan. Dan kalau tak lanjutkan karena hukum, apa yang terjadi nantinya gitu. Tapi ya gimana lagi guys, nasi sudah jadi bubur ya kan, mau bagaimana lagi. Jadi sudah sedemikian jauh, mereka juga sudah melampau ya, sampai orang yang sabar kayak Pak Jokowi sudah nggak bisa menahan diri lagi untuk mengambil jalur ini ya kan. Ya kita ikutin perkembangannya nanti, bagaimana prosesnya ya kan. Aduh. Ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Terima kasih Bapak. Artinya tidak ada resolusi justice atau mediasi. Gimana? Proses hukum ini tidak ada resolusi justice atau mediasi yang akan diambil oleh Jokowi sampai nanti yang kali Ya ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Ya. Kalau saya harus dibahas ini selesai, kita selesai. Apakah nanti yang diundang untuk dilakukan oleh Bapak supaya Terima kasih. Sujana mengenai adanya dugaan pemalsuan atau penggunaan
dengan ijazah palsu. Jadi hari ini Pak Jokowi itu hadir sebagai pihak yang diadukan atau pihak yang dilaporkan. Jadi ini sedikit berbeda sama di Polda terakhir. Di Polda itu Pak Jokowi sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Ketika wartawan bertanya gitu dan menunggu jawabannya karena udah kepo banget gitu ya guys. Terima kasih. Di sini Pak Jokowi diadukan sebagai terlapor. Nah, kemarin itu minggu lalu Pak Jokowi juga sudah memberikan melalui keluarganya dan juga kami dampingi ijazah aslinya untuk dilakukan tes di Puslapor. Jadi itu yang pertama kemarin kan. Ini yang kedua nih. Tahap yang kedua adalah Pak Jokowi dimintakan keterangannya, dan sebagaimana kita selalu sampaikan di awal, Pak Jokowi tentunya sangat menghormati, sangat mendukung proses hukum yang ada, dan sangat kooperatif jika dibutuhkan informasi atau dibutuhkan dokumen tambahan dalam rangka proses penyidikan. Jadi hari ini Pak Jokowi menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang taat hukum yang baik. Ketika dimintakan keterangan oleh penyidik, dia hadir langsung untuk memberikannya. Mas, tadi disampaikan dari penyidik sebagai ijazah Pak Jokowi asli atau ada keraguan? Belum ada. Kita belum disampaikan sama sekali informasi itu. Ya kami juga masih menunggu. Kalau dari kami kan tentunya kami sudah yakin sebelum tahap pihak ini sampai ke tahap ini kan kita sudah yakin itu ijazah memang asli. Cuman karena memang ada proses yang harus dilakukan sampai lapor, ya maka kami tunggu. Jadi ini kami masih menunggu juga hasil rilis resmi lah dari Barreskrim atas pengecekan ijazah Pak Jokowi. Tadi yang di bawah itu yang bukan itu ijazah asli Pak Jokowi yang Betul, ijazah asli Pak Jokowi tadi yang Pak Jokowi pegang itu adalah ijazah asli yang sudah dikembalikan lagi. Kemarin kita serahkan untuk diperiksa. Hari ini karena Pak Jokowi dimintakan keterangannya, sekaliguslah serah terima balik ke Pak Jokowi. tadi sempat dibuka ijazahnya itu. Gimana? Ijazahnya tadi sempat dibuka masih di depan penyidik. Sempat. Pertanyaan-pertanyaannya juga seputaran ijazah tersebut, dan mungkin kan ijazah tersebut sudah disampaikan dari minggu lalu ya. Jadi ya tentunya dari pihak penyidik juga sudah melakukan puslapor dan semua yang diperlukan lah. Jadi kita juga masih menunggu hasilnya. Mungkin boleh digambarkan pertanyaan apa saja tadi? Jadi pertanyaannya itu sebenarnya ada 8 pertanyaan besar, kemudian ada sub-subnya lagi. Kita hitung tadi per poin, saya hitung itu sekitar ada 22 poin lah. Tapi pertanyaannya sebenarnya ada 8 pertanyaan besar. Nah itu tentang sejarah Bapak pas kuliah, ketika Pak Jokowi KKN, kemudian Pak Jokowi skripsinya seperti apa. Jadi detail-detail mengenai itu semua ditanyakan tadi. Tadi adalah keterangan dari kuasa hukum Pak Jokowi ya kawan-kawan. Tidak seperti yang mereka katakan gitu kan ya. Pak Jokowi nggak berani datang ke Barreskrim atau datang ke pengadilan gitu kan. Ternyata Pak Jokowi kooperatif gitu ya. Dia menunjukkan bahwa dia adalah warga negara Indonesia yang baik. Tidak seperti kata-kata mereka guys ya. Terbukti sudah. Tinggal nunggu waktunya aja begitu kan. Tentu ini membuat tim Roy Suryo dan Rizwan gitu tertipa dan lain-lainnya itu kan bisa guys. Makin nggak bisa tidur. Biasanya dari pengetahuan Anda atau pengalaman Anda pada saat kabar reskrim ini, undangan klarifikasi ini klarifikasinya semacam apa sebenarnya? Baik, ini bagus sekali ya. Suatu pelajaran hukum bagi bangsa Indonesia bahwa siapapun yang diminta keterangan atau klarifikasi oleh penyidik, aparat penegak hukum, dia harus datang patuh pada hukum. Bagus ya. Kemudian klarifikasi itu untuk mencocokkan informasi-informasi yang sudah diterima, dan ini belum sampai pada tahap penyidikan atau pembuatan BAP sebagai saksi ya. Jadi belum pro justisia, jadi baru keterangan-keterangan mengklarifikasi misalnya apakah ini betul ijazah Bapak, apakah betul ini adalah kopi dari ijazah yang Bapak pegang, dan seterusnya. Klarifikasi itu adalah pencocokan ya. Nah, nanti kalau udah cocok semua, sudah masuk tahap penyidikan, baru dibuat berita acara pemeriksaan sebagai saksi atau sebagai tersangka atau sebagai apa, sesuai dengan apa peran dia di dalam perkara yang sedang disidik oleh Polri. Ini sebenarnya sangat mudah ya membuktikannya. Pak Jokowi diperiksa di Barreskrim terkait dengan laporan daripada sejumlah orang yang melaporkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, karena palsu berarti ada pemalsuan. Ada yang membuat ijazah itu palsu, ada yang menggunakan. Nah, yang menggunakan bisa Pak Jokowi, yang membuat bisa pihak lain. Nah, itulah yang diklarifikasi. Nah, Pak Jokowi diminta tentunya membawa ijazah yang dia pegang. Nah, ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu tidak terlalu sulit untuk membuktikannya apakah tuduhan itu palsu, apakah tuduhan itu tidak palsu. Caranya berkali-kali saya katakan, saya dari kacamata penyidik netral, saya tidak memihak Pak Jokowi, tidak memihak para pelapor. Caranya gimana? Ya langsung saja ke UGM kan, Universitas Gadjah Mada yang mengeluarkan ijazah itu.
Berkali-kali saya katakan bahwa UGM itu adalah sebuah universitas, lembaga pendidikan yang reputasinya sudah tidak diragukan lagi, bertaraf internasional. Ya. Jadi tinggal dicek, rektoratnya ada, kemudian dekannya ada, dosen-dosen yang mengajar pada tahun 80-an sampai 85 masih ada yang hidup, teman-teman kuliah Pak Jokowi kalau betul dia kuliah di situ masih ada yang hidup, kemudian bagian administrasinya masih ada yang hidup. Jadi yang disidik oleh Polri, yang harus dibuktikan oleh Polri ada dua. Satu, proses penerbitan ijazah itu benar apa tidak, artinya Pak Jokowi kuliah betul apa tidak, tamat apa tidak, itu proses. Yang kedua, mengenai keaslian daripada ijazah yang dikeluarkan, betul dia tamat, betul enggak ijazah yang dia pegang itu adalah dikeluarkan oleh UGM. UGM lah atau Universitas Gadjah Mada lah yang paling berkompeten untuk menjelaskan itu. Kalau ternyata itu palsu, maka ya kenalah pasal pemalsuan dan menggunakan barang palsu gitu ya. Tapi kalau asli, nah untuk membuktikan keasliannya selain pemeriksaan saksi dari UGM, kemudian barang buktinya itu juga dilaborat. Cara melaboratnya adalah membandingkan antara ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi dengan ijazah teman-temannya yang seangkatan. Itu pembandingnya ya. Nah, kalau itu asli, maka laporan tentang Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu itu dihentikan. Tapi dan itu berdampak kepada laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Berarti betul Pak Jokowi dicemarkan nama baiknya, betul juga orang telah menggunakan ITE, yaitu tindak pidana ITE yang melanggar pencemaran nama baik Pak Jokowi. Tetapi sebaliknya, kalau itu terbukti palsu, maka perkara yang di Polda Metro Jaya dihentikan karena tidak cemarkan nama baik gitu, memang palsu. Nah, yang kedua perkara yang di Baris-Krim kalau itu palsu berarti jalan. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa yang dipersoalkan itu bukan ijazah yang ditayangkan di media sosial ya. Karena yang ditayangkan di media sosial itu bisa saja itu hasil editing, hasil fotokopi, dirubah fotonya, dirubah capnya, dirubah tulisannya. Yang ijazah dipersoalkan objek palsu atau tidak itu ada Pak Jokowi. Nah, itu kita jangan salah nanti mempersoalkan yang ada di media sosial. Yang ada di media sosial kita nggak tahu sumbernya dari mana. Dan penyidik ya, dalam penyidikan tentunya saya yakin bahwa penyidik sudah sangat profesional bahwa yang diperiksa itu adalah ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi. Oke, jadi yang kemudian saat ini dibagi klasternya adalah soal proses penerbitan ijazahnya dulu, kemudian juga soal keaslian ijazahnya dengan membandingkan ijazah dari teman seangkatan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, begitu ya? Ya. Nanti apakah hasilnya otentik atau tidak otentik, apakah benar-benar akan disampaikan secara langsung oleh kepolisian secara gamblang, begitu secara detail, tidak hanya soal asli atau tidaknya atau kemudian nanti akan seperti apa stepnya, hasilnya? Ya, karena perkara ini menyita perhatian secara nasional ya, tentunya sebagai pertanggungjawaban penyidik kepada publik dan hak daripada publik, ada undang-undang yang mengatakan hak untuk mengetahui ya informasi ya, maka penyidiklah yang nantinya akan membuat suatu keputusan, kesimpulan, dan ialah yang akan menjelaskan kepada publik selaku pertanggungjawaban kepada publik. Jadi bukan Pak Jokowi yang memaparkan, yang menunjukkan ijazah, bukan, tapi aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah penyidik Baris-Krim Polri, itu tentang keaslian ijazah. Nantinya tentang proses pencemaran nama baik, proses penyidikannya itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dan Polda Metro Jaya sangat menunggu apa keputusan dari penyidik Baris-Krim Polri. Kalau ternyata ijazah itu asli, autentik dengan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, maka penghentian penyidikan di Baris-Krim Mabes Polri itu menjadi salah satu alat bukti untuk penyidik tentang pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE yang ada di Polda Metro Jaya.
Oke, jadi Pak Suryo, Dr. Tifa dan juga beberapa orang lainnya yang tergabung dalam TPUA begitu kan melakukan identifikasi atau melakukan penelitian itu berdasarkan ijazah dari yang diperoleh di media sosial di X begitu ya. Nah, ini bagaimana nanti duduk perkaranya? Ya, sangat berbeda, bukan menjadi objek ya. Aha. Yang menjadi objek itu bukan yang ditayangkan di media sosial, bukan hasil fotokopi, bukan hasil selebaran, tapi yang dipegang oleh Pak Jokowi. Oke. Ya, itulah ijazah yang dipersoalkan. Nah, kalau yang di media sosial itu bisa saja ya, tanda petik saya katakan bisa saja fotonya sudah diganti, bisa saja tulisannya diganti, bisa saja capnya diganti, bisa saja kertasnya tidak sama. Oh, bukan dari keluaran UGM kan, namanya aja di media sosial. Yang dikeluarkan oleh UGM adalah yang diberikan kepada yang berhak. Dalam hal ini Pak Jokowi, kalau dia betul-betul kuliah di UGM dan betul-betul tamat dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Nah, itu yang berhak memegangnya itu ya si Pak Jokowi gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk penelitiannya tidak perlu digital forensik dong berarti karena ini kan analog. Bukan, itu kan analog. Digital apanya? Itu kan analog. Pembandingnya adalah pembanding ijazah yang sama. Analog ini. Kan bukan digital. Jadi forensiknya analog gitu. Oke.